Pemirsa, benarkah kubu Prabowo menjual pesimisme dan sejauh mana kubu Jokowi menanggapi kampanye kubu Prabowo? Sudah hadir di studio Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Selamat malam Mas Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, dan di studio juga telah hadir Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Dan pemirsa, kita juga masih menunggu kedatangan dari Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Usman Kansong. Kita akan ke Mas Riza terlebih dahulu. Mas Riza, ini ekonomi kembali nampaknya menjadi amunisi bagi penantang terhadap petahana. Dan terakhir kita lihat video yang sedang viral saat ini mengenai isu lapangan pekerjaan. Dan ini kemudian mengundang keberatan dari sejumlah pihak. Tanggapannya? Ya, jadi pertama bukan cuma soal ekonomi yang kita kritisi ya. Kita kritisi banyak hal. Soal politik yang dimana partai-partai pendukung Pak Jokowi ingin menguasai panggung politik. Terkait video viral yang terakhir yang dengan terbaru, cara Mas Riza? tadi presiden 20%. Soal demokrasi, soal penegakan hukum banyak. Memang di antara semua itu yang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini soal perut. Soal perut itu soal ekonomi, sembako yang mahal dan sebagainya. Jadi memang salah satu strategi kami di samping mengkritisi dan membangun optimisme dan membuat perencanaan jangka panjang tentang Indonesia ke depan yang lebih baik, tentu masalah ekonomi menjadi penting. Kembali pada isu ataupun video lapangan pekerjaan itu. Lapangan pekerjaan begini. Pak Jokowi kan janji akan menyiapkan lapangan pekerjaan 10 juta. Kan janji Pak Jokowi sendiri. Faktanya masyarakat melihat sulit mencari pekerjaan. Sudah sulit mencari pekerjaan. Banyak sarjana kita yang menganggur, mohon maaf. Akhirnya mencari pekerjaan yang serabutan. Yang lebih miris lagi masyarakat melihat kok banyak tenaga asing yang mudah bekerja, jadi supir, jadi buruh, dan sebagainya. Tapi Mas Riza, kita ketahui bagaimana sejumlah profesi yang disebutkan dalam video itu kemudian merasa didiskreditkan dalam video kampanye tersebut. Apakah memang ada indikasi profesi-profesi tertentu tidak? Ya enggak, itu kan kebetulan aja dia arsitek, saya teknik sipil. Banyak juga teman saya. Ada penyebutan freelance, fotografer seperti itu? Iya, katakanlah banyak. Sekarang kan kita harus jujur. Mau yang teknik apa, jurusan apa, banyak kok sekarang teman-teman saya juga banyak. Jadi ya mohon maaf jadi supir Grab gitu ya, Uber. Ya sekarang apa juga dikerjakan, yang penting halal. Tapi kan yang jadi masalah. Jadi apapun pekerjaannya sebetulnya asal halal tidak masalah seperti itu kan? Ya kita ini sebagai muslim tentu pekerjaan harus halal. Tapi sebagai sebuah negara, pemerintah kan harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Di video itu kan digambarkan orang tua tentu membiayai anaknya, ingin anaknya menjadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya, jadi pemimpin. Tapi akhirnya bekerja yang tidak pas. Pesimisme seperti itu ataupun tidak mendorong pada seseorang untuk menjadi wira swasta. Itu bukan membangun pesimisme. Itulah gambaran kita hari ini. Makanya kita dengan hadirnya Sandi sebagai cawapres diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah ekonomi ke depan. Oke, Mas Jayadi, tanggapannya. Ya, saya kira memang pekerjaan, isu pengangguran itu kan salah satu isu dalam ekonomi yang memang ada datanya ya. Kalau kita lihat data di BPS kan tingkat pengangguran secara nasional kan di angka 5%-an, 5% lebih gitu. Nah, di kalangan yang lebih muda, misalnya yang angkatan kerja yang di bawah 40 tahun, memang angka pengangguran lebih tinggi dibanding angka pengangguran secara nasional, di 8%. Itu kalau kita lihat dari data BPS gitu. Jadi wajar saja. Antara data dan kemudian video yang saat ini sedang viral, menurut Anda seperti apa? Ya kan persoalannya, orang begini, orang bekerja itu kan bisa karena terpaksa memilih profesi tertentu, bisa juga karena pilihan ya. Jadi sepanjang orang itu walaupun dia doktor, insinyur atau apa, kalau dia menyukai suatu pekerjaan tertentu, meskipun misalnya tidak sesuai dengan latar belakangnya, itu hak dia kan gitu. Banyak pertimbangan orang memilih pekerjaan itu, bisa karena background pendidikannya, bisa karena background keahlian praktisnya, bisa juga karena pilihan hidupnya yang lebih menyukai. Tetapi memang yang jadi masalah adalah ketika misalnya orang bekerja itu terpaksa mengambil profesi tertentu yang menurut dia tidak harus dilakukan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi sebetulnya pekerjaan apa saja sih sepanjang itu tersedia dan kita punya pilihan sih nggak apa-apa gitu. Mas Riza, ini mengenai data BPS sendiri kan kita lihat bagaimana adanya penurunan pengangguran, peningkatan angkatan kerja. Apakah kemudian video tersebut sudah berdasarkan pada data-data yang saat ini kemudian sudah dirilis oleh BPS, salah satu lembaga yang memang dipercaya? Bisa dikoreksi dan klarifikasi. Teman-teman di sebelah kan menyampaikan ada penurunan kemiskinan. Betul ada penurunan kemiskinan. Tapi kita kan harus realistis. Penurunan kemiskinan Pak Jokowi itu cuma 1,1%.
Berbeda dibandingkan zaman Gus Dur, zaman Ibu Mega yang cuma 1,5 tahun, zaman Pak SBY, zaman Pak Habibie. Ternyata penurunan pada presiden-presiden sebelumnya. Tapi Anda mengakui adanya penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran seperti itu? Maksud saya itu bukan prestasi. Jadi harusnya dia jauh lebih baik. Itu namanya penurunan. Ada angka penurunan kemiskinan, tapi tidak sesuai. Itu yang saya maksud. Itu namanya kegagalan. Oke. Mas Jayadi, apakah dari situ kita harus realistis. Begitu juga angkatan kerja, angkatannya tidak bertambah. Ada penambahan angkatan kerja, tapi harus jujur setelah dicek orang bekerja itu yang lebih banyak tadi ya mohon maaf jadi ojek online ya kan, jadi Grab. Baik. Namun kami ya bersyukur para ojek online itu kemarin menjadi relawan dukung Pak Prabowo di Sentul. Baik Mas Jayadi, tapi kemudian ketika narasi yang dibangun sepertinya tadi pesimisme, kemudian optimisme, mana kemudian yang akan bisa mempengaruhi dari segmen pemilih itu sendiri? Ya tugas penantang memang begitu kan, memotret apapun yang dilakukan oleh petahana dalam perspektif yang lebih negatif. Apakah hanya sekedar memotret gitu. atau tapi harus ya tantangan berikutnya harus ada solusi kan gitu. Karena orang kalau misalnya Jokowi tidak bisa menciptakan 10 juta lapangan kerja gitu ya, dan itu dipotret gitu. Tapi kan masyarakat menunggu bahwa apa yang akan dilakukan gitu ya. Kalau penganggurannya masih dianggap tinggi, terus apa yang dilakukan? Kalau misalnya penurunan angka kemiskinan itu lambat versi penantang, lalu bagaimana caranya supaya penurunan itu cepat? Itu yang ditunggu. Karena begini. Tidak hanya sekedar kritikan, tapi juga harus ada solusi dari pihak penantang. Kalau identifikasi masalah kan kita udah tahu bahwa ada masalah kemiskinan, ada masalah pengangguran, ada masalah hutang luar negeri, dan sebagainya. Itu kan kita semua udah tahu. Yang ditunggu adalah solusinya apa gitu. Nah solusi itulah yang akan dilihat dan dibandingkan antara petahana dengan penantang. Baik Mas Jayadi dan juga Mas Ariza, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan di ujung telepon juga telah bergabung sama kami Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin, Usman Kansong. Selamat malam Bang Usman. Ya, selamat malam. Ya, Bang Usman, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai video yang sedang viral saat ini, terutama mengenai isu lapangan pekerjaan. Sebetulnya dari tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf ini bagaimana kemudian mengcounter berbagai macam isu yang dilempar ataupun strategi kampanye dari kubu penantangnya? Ya, saya kira kita terus menjelaskan pencapaian yang sudah kita lakukan. Ya, misalnya tadi kalau dikatakan tingkat kemiskinan berkurang 1% saja misalnya, sementara dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Kalau dari sisi teori ekonomi sebetulnya memang ketika sebuah negara tingkat kemiskinannya dalam, begitu ya, artinya angkanya besar, maka dia penurunannya bisa juga lebih besar. Kita ingat masa-masa Ibu Mega itu juga tidak terlalu lama daripada krisis begitu ya. Sehingga tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan yang bisa ditekan itu jauh lebih besar. Di masa Gus Dur jauh lebih besar lagi daripada Ibu Mega begitu. Nah jadi kemudian sama sekarang di ekonomis misalnya memforecasting pertumbuhan negara dengan pertumbuhan paling tinggi itu adalah Suriah gitu ya. Nah sekarang Pak Jokowi bisa menurunkan 1% di bawah sekarang 1 digit ya. 1 digit itu juga sebuah prestasi mestinya. Nah kalau dari sisi pengangguran misalnya, itu juga sudah ada pengurangan. Ya pengurangan, iya. Ya, apabila kita lihat, apakah kemudian dari tim kampanye Jokowi sendiri, apakah akan tetap berkutat dalam permainan mengcounter isu-isu yang dilempar, ataukah akan nantinya bersifat lebih ofensif seperti itu? Ya, kita tetap bekerja, kita tetap menyampaikan capaian, dan kita terus bekerja untuk terus mencapai sesuai dengan apa yang kita menjadi visi misi kita begitu. Ya misalnya kalau pengangguran masih ada, pasti masih ada, ya pasti masih ada begitu. Tetapi kita lihat trennya kan, kita lihat upaya dari pemerintah begitu.
sehingga bisa diapresiasi oleh masyarakat. Kita juga harus terus menyampaikan itu gitu. Baik, Bang Usman, kita akan kembali ke Mas Ariza lagi. Mas Ariza, ada kemudian satu isu lagi yang kemudian saat ini menjadi perhatian, bagaimana kemudian pidato Prabowo yang mengatakan ini Prabowo dan Sandi tidak boleh kalah karena negara bisa punah. Apa yang dimaksud dengan negara bisa punah jika Prabowo Sandi kalah? Jadi perlu kami klarifikasi. Yang pertama itu disampaikan dalam acara Konfernas, acara internal Partai Gerindra.